Salam Guru Penggerak. Halo Bapak Ibu semua, apa kabar hari ini? Kiranya semuanya dalam keadaan sehat ya. Di saat ini saya akan mempresentasikan penugasan demo kontekstual terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dilaksanakan di sekolah kami SMP Lentera Harapan Tomohon. Sebelum kita lanjut pada pembahasan demo kontekstual, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Anneke Lambek. Saya berasal dari SMP Lentera Harapan Tomohon, Sulawesi Utara. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Di dalam penugasan ini saya akan mengerjakan tugas modul 1.1 demonstrasi kontekstual. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, namun bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Melihat kepada keadaan Indonesia yang beragam, maka kita perlu melihat kekuatan dari identitas diri kita, yaitu kekuatan sosiokultural yang menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Berangkat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara memunculkan berbagai ide dan gagasan untuk kembali menguatkan nilai-nilai luhur yang ada, seperti gotong royong yang sudah menjadi kebudayaan orang Tomohon dan sekitarnya, yaitu yang biasa disebut dengan mapalus. Tentu saja, ide ini muncul bukan tanpa alasan. Alasannya yang pertama adalah tidak banyak anak yang memahami dengan benar arti gotong royong, sehingga bahkan ketika mereka bekerja bersama hanya dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, anak cenderung lebih senang melakukan segala sesuatu sendiri. Ia menjadi individualis. Maka perlu adanya tuntunan melalui berbagai penerapan yang melibatkan anak agar ia dapat bekerja sama, saling menolong, menyadari kebutuhannya akan orang lain, serta peduli. Ini semua sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan, budaya, dan budi pekerti. Berdasarkan alasan yang sudah saya paparkan sebelumnya, maka berikut adalah demonstrasi hasil atau ide dari gagasan yang telah dilakukan di SMP Lentera Harapan Tomohon. Yang pertama ada P5, di mana melalui kegiatan ini, murid diajak untuk memikirkan masalah yang terjadi di sekitar mereka dan menemukan solusi yang paling tepat. Tentu saja dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian kegiatan yang kedua adalah ekstrakurikuler, di mana melalui kegiatan ini murid diajak untuk belajar saling bergantung satu dengan yang lain, saling tolong-menolong, dan mengerjakan segala sesuatunya secara bersama-sama. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah kegiatan kebersihan sekolah. Melalui kegiatan ini, murid diajak untuk memahami bahwa setiap fasilitas sekolah atau fasilitas umum lainnya adalah milik bersama dan perlu untuk dijaga dan dirawat. Kemudian kegiatan yang keempat adalah ketika ada kedukaan atau bencana alam dari warga sekolah atau warga sekitarnya. Maka murid diajak untuk berbagi sepenanggungan dengan memberikan bantuan donasi, baik barang maupun juga bisa tenaga. Kemudian kegiatan yang selanjutnya adalah kerja kelompok, di mana melalui kegiatan ini murid belajar bagaimana mengenali diri, potensi diri, dan peranannya di dalam kerjasama kelompok. Dan serta murid dapat belajar untuk bertanggung jawab mencapai tujuan bersama. Kemudian yang terakhir adalah peduli sesama. Melalui kegiatan ini, murid diajak untuk menyadari bahwa ia perlu untuk peduli akan sesama. Ketika ada teman yang sakit, datang mendoakan, dan juga ketika mereka melihat anak-anak yang ada di panti asuhan,
mereka dapat melakukan kegiatan MSL, Mission Service Learning, di mana mereka dapat melihat masalah apa yang sedang dihadapi oleh teman-teman mereka yang ada di panti asuhan, dan mereka mengidentifikasi kebutuhan apa saja sih yang dapat mereka bantu atau tolong bagi teman-temannya yang ada di panti asuhan. Tentu saja kegiatan ini membutuhkan dana, namun dana yang dibutuhkan tidak dikumpulkan hanya oleh orang-orang atau anak-anak yang memiliki ekonomi mampu, namun juga dari anak-anak yang kurang mampu. Caranya bagaimana? Dengan cara mereka mengumpulkan dana, melakukan kegiatan mencari dana dengan menjual makanan atau membantu mengerjakan sesuatu sehingga mereka dapat mengumpulkan dana yang mereka butuhkan untuk menolong teman-teman mereka yang ada di panti asuhan. Ya, di dalam pelaksanaan demonstrasi kontekstual, apakah tidak ada tantangan? Tentu saja ada, Bapak Ibu. Tantangannya adalah yang pertama, gotong royong belum menjadi kebiasaan dan kurang konsisten dilakukan. Kemudian murid melakukan hanya ketika di sekolah, sehingga terjadi perbedaan pola dari sekolah maupun di rumah. Kemudian rendahnya simpati dan empati murid terhadap orang lain. Semakin berkembangnya teknologi membuat setiap anak menjadi pribadi yang semakin individualis. Mereka lebih mementingkan diri sendiri dan juga lebih berfokus hanya kepada gadget mereka masing-masing. Kemudian keterpaksaan murid dalam melakukan kerjasama. Murid hanya mengerjakan tugas kelompok karena akan dinilai oleh guru. Maka tidak ada ketulusan di dalamnya. Kemudian rendahnya pemahaman warga sekolah terkait pentingnya gotong royong dan kerjasama. Maka ini menjadi tantangan yang serius yang perlu untuk sama-sama kita sebagai warga sekolah perlu memikirkan dan mencari solusinya bersama. Nah, solusi yang ditemukan ada beberapa poin. Yang pertama, melakukan pembiasaan kerjasama yang konsisten. Guru yang adalah teladan harusnya bisa memberikan teladan dan menuntun, dan terus juga mendorong setiap murid melalui setiap kegiatan pembelajaran. Bisa dimulai dengan bagaimana guru membantu anak-anak ketika mereka sedang bekerja. Dan juga bagaimana guru terus mengingat-ingatkan anak-anak terkait bagaimana nilai kerjasama dan gotong royong. Kedua, melibatkan orang tua sebagai pendidik utama dalam mencapai kesamaan pemahaman tentang gotong royong dan kerjasama, di mana orang tua juga dilibatkan dalam pembelajaran. Seperti dalam ekstrakurikuler, contohnya tata boga, di mana orang tua diundang untuk memberikan demo bagaimana membuat kue, tetapi juga orang tua melihat bagaimana anak-anak bekerja secara bersama di dalam tim. Kemudian juga ada berbagi profesi, di mana orang tua datang ke sekolah dan juga mengelompokkan anak-anak di dalam kelompok berdasarkan profesi mereka masing-masing, dan mereka memaparkan profesi seperti apa yang mereka sudah jalani selama ini. Kemudian yang ketiga adalah mengajak murid melihat keadaan orang lain melalui kegiatan MSL, Mission Service Learning, di mana anak-anak melakukan sebuah misi, tapi juga mereka melayani orang lain sambil belajar. Contohnya, salah satunya adalah ketika mereka pergi ke panti asuhan. Sebelumnya mereka melakukan identifikasi masalah, kebutuhan apa yang dibutuhkan di panti asuhan, dan bagaimana mereka menggalakkan dana untuk membantu mereka yang ada di panti asuhan. Kemudian memberikan pemahaman dan juga mengajak murid berefleksi serta mengevaluasi diri dengan menggunakan media seperti Padlet, e-form, atau bisa juga secara langsung, agar juga murid merasa lebih nyaman dan senang. Kemudian yang terakhir adalah seluruh warga sekolah menyadari pentingnya gotong royong atau kerjasama yang adalah nilai diri dan identitas diri dengan melakukan berbagai kegiatan secara bersama-sama, seperti contohnya membersihkan sekolah dan lain sebagainya. Demikianlah presentasi saya terkait demonstrasi kontekstual ide atau gagasan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kiranya pemaparan ini dapat menolong setiap kita mengingat apa yang harusnya kita kerjakan sebagai seorang guru, menuntun, menyemangati, mendorong murid untuk terus menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang bahagia dan selamat dengan setiap kodrat yang ia miliki. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Main-main ke rumah Oma,
Singgah sebentar beli mangga. Masih banyak kekurangan saya, mohon pengertiannya. Terima kasih.